Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama kami RRI Pontianak program 1 pagi hari ini di segmen dialog interaktif pengarus utamaan gender. Ya, seperti yang kami beritahukan, kita akan bersama dua narasumber kami ya bincangkan lebih jauh tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar ya, walaupun sudah lewat tanggalnya tapi hampir tiap hari ini sosialisasi, edukasi tetap terus kita kampanyekan begitu ya. Ya itu gitu, bersih-bersih rumah juga, bersihkan diri kita juga. Senang ya bisa betah di rumah, apalagi anjuran pemerintah kalau tidak ada hal-hal penting banyak di rumah saja. Tapi kalau rumahnya kotor, sampah berserakan di mana-mana, entah sampah basah, sampah kering. Nah, ini caranya seperti apa untuk pengelolaannya? Ayo, pendengar, kita cari banyak tahu bersama narasumber kami di aplikasi Zoom. Kita coba menyapa dulu. Oke, sudah tersambung. Ada Ibu Nur Laila ya. Kita sapa. Halo, selamat pagi, Bu Nur Laila. Selaku pengelola bank sampah di Kabupaten Kuburaya, saudara. Ya, dan nanti kita menanti juga narasumber dari Direktur Bank Sampahnya sendiri ya, Kuburaya, Pak Samfidia. Pak, saya ingin banyak tahu, mungkin masih ada yang belum memahami seperti apa juga ini ya untuk pengelolaan sampah yang menggunakan bank sampah ya. Kalau sudah dengar bank berarti ngomongin uang di situ ya. Nah, ini seperti apa juga untuk pengelolaan dan pengembangan sampah yang berserakan mungkin di rumah, apalagi kalau misalnya nanti sudah masuk sekolah ya, di sekolahan, di lembaga-lembaga, di instansi pemerintah, apakah itu juga tugas dari petugas bank sampah? Ayo kita cari tahu bersama Ibu Nur Laila. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, apa kabar Ibu dengan Fitri di studio? Sehat ya Alhamdulillah Bu? sehat. Alhamdulillah. Baik, boleh tahu Bu, ini sudah sejak berapa lama untuk apa namanya eksisnya sampai sekarang ini? Ya, kita Iya. eksisnya dari tahun 2019. Mm-mm. Cuma seiring waktu berjalan, jadi baru sekarang yang action yang luar biasanya baru Mm-mm. di tahun 2021. Begitu. Dari 2019 itu apa Bu? Apa merintis. merintis ya? Ini idenya dari mana, Ibu? Ya, idenya tadi dari kita ngeliat sampah yang berserakan di sekitar kita terutama. Ya. Jadi dari situ kita mempunyai ide. Kenapa tidak kita organisir masyarakat, terutama kaum perempuan, karena kaum perempuan itu kan bersentuhan langsung dengan sampah, maaf. Mm-mm. Kita ibu-ibu rumah tangga itu kan Ya, hari-hari ya Bu di ya. dapur. Mm-mm. Jadi dari situ terciptalah ide bahwa kenapa enggak kita buat sampah itu menjadi seperti bank seperti itu. Jadi bisa ditabung uangnya dan juga bisa digunakan kembali untuk masyarakat. Iya, ya baik. Kalau boleh tahu Ibu, 2019 itu kan masih baru pencetus saja Bu ya, ide yang Ya, belum bergerak. Itu kendalanya apa waktu itu Bu? kendalanya banyak sekali ya, sama pro kontra di masyarakat karena masalah sampah ini kan sebenarnya masalah besar, masalah sampah di lingkungan kita terutama di Indonesia lah ya. Tapi sebagian masyarakat itu pemahamannya tentang sampah itu minim sekali. Jadi mereka anggap sampah itu benar-benar sampah. Jadi ya harus dibakar atau dibuang aja di parit, di sungai. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berpikir daripada dibuang, lumayan kan kita beredukasi ke masyarakat agar mereka mengetahui dan mengenal bahwa ini sampah tidak semuanya bisa menjadi sampah, tapi juga bisa menjadi rupiah. Seperti itu. Ekonomi ya Bu ya. Bisa membantu. Tapi ini kan tidak segampang untuk mengubah mindset seseorang waktu itu ya Bu ya. Butuh waktu berapa lama Ibu untuk memberikan pemahaman ke masyarakat ini? Butuh waktu sampai saat ini. Jadi Masih ya Bu saat ya. ini ya, karena stigma masyarakat itu tentang sampah itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, sulit sekali yang namanya mengubah atau perilaku masyarakat. Bagaimana cara mereka memperlakukan sampah. Jadi itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, dan butuh orang-orang yang berjiwa sosial. Terutama di situ yang harus dilibatkan secara langsung itu adalah kaum perempuan. Karena kaum perempuan itu menurut saya lebih mudah untuk diajak
ataupun dirubah pola pikirnya. Karena dari ibu rumah tangga yang kita ajak untuk merubah diri, merubah perilaku itu kan mereka akan menularkannya ke anak-anak, suami dan keluarga mereka seperti itu. Iya, dan sampai sekarang pun sosialisasi edukasi masih terus diberikan begitu Bu ya ke Alhamdulillah. masyarakat di sana. Bagaimana Bu, antusias tidak? Sebagian masyarakat yang mengerti Iya. dan pun yang mau. Sekarang kan yang penting itu adalah kemauan. Baik. Jadi kalau orang yang mau merubah diri itu mereka akan antusias. Tapi ada juga beberapa individu yang istilahnya kontra lah. Mereka menganggap ini kerjaan kotor. Terus mereka menganggap uangnya nggak seberapa lah. Tapi kan yang perlu kita pikirkan di sini adalah lingkungan kita. Kalau tidak dari kita dan tidak dari sekarang, kapan lagi akan semakin banyak dan menumpuk sampah-sampah yang akan dibuang ke TPA itu. Jadi menurut saya ya kita bergerak dari sekarang demi lingkungan kita, demi manusia ke depannya. Mungkin kita nanti saat semuanya sampah-sampah itu mungkin maksudnya masyarakat telah tahu bahwa sampah itu bisa kita kelola. Mungkin saat itu kami juga sudah tidak ada. Tapi Baik. ya itu tadi. Jadi ada penerusnya, betul. Baik, tadi kan belum seluruhnya begitu Bu ya, mindsetnya mau diubah. Nah ini sistem biasanya teknisnya seperti apa Bu ketika di lapangan ini? Ibu bekerja sendiri atau ada teman-teman lain yang membantu? Untuk dari awal saya bekerja dengan direktur bank sampahnya ya, jadi ada istilah direktur bank sampah dan kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai wakil beliau. Jadi saat ini kami bekerja memang memiliki tim yang tidak juga rame, tapi itulah tim yang solid lah, mau bekerja sosial tanpa memandang uang seperti itu. Jadi saat ini kami bahu-membahu dari desa ke desa, tim-tim yang sudah kami bentuk, yang saat ini ada sekitar 20 lebih unit yang kami bentuk. Jadi dari situlah kami mensosialisasikan tentang sampah tersebut. Baik. Berarti di Kuburaya ada 20 unit bank sampah, maksudnya seperti itu Ibu? Alhamdulillah saat ini ada 20 unit, bahkan lebih, tapi tidak semuanya aktif. Ya, kita kembali lagi kepada opini masyarakat tersebut. Kembali lagi ke situ. Jadi ada yang aktif, karena mungkin mereka cara berpikirnya bahwa ini sampah memang bisa dijadikan rupiah dan memang harus kita singkirkan agar lingkungan kita bersih. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang memang santai aja dalam menangani masalah sampah seperti itu. Baik. Dari 20 unit ini pakai persyaratan Ibu ya untuk membentuk bank sampah itu sendiri? Sebenarnya kalau dalam pembentukan bank sampah itu sendiri kita tidak memberikan syarat, karena sedangkan tidak diberikan syarat aja itu sudah sangat susah sekali ya untuk mengajak masyarakat ya, apalagi kita mengajukan syarat-syarat sebagai berikut. Tapi yaitu tadi kami mendirikan bank sampah dengan cara kami mengedukasi dulu masyarakat tersebut, kami temui dulu, kita cerita sedikit yang kira-kira mereka paham. Setelah itu kita lihat reaksi mereka. Kalau memang reaksinya baik, kita akan bantu mereka untuk pembentukan bank tersebut, bank sampah tersebut di tempat mereka, dan berjalanlah akhirnya seperti itu. Iya. Dan sejauh ini yang Ibu rangkul kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, backgroundnya Ibu? Iya, backgroundnya 99% itu dilakukan oleh perempuan-perempuan desa. Karena kalau bapak-bapaknya ya kita maklum juga lah, bapak-bapak kalau siang nggak ada di rumah, pada kerja, anak-anak juga itu pada sekolah dan sebagainya dengan aktivitas mereka. Tapi kalau perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga, mereka akan bergelut dengan dapur setiap hari. Jadi kita mulai dari dapur mereka. Kita kasih mereka pencerahan bahwa memang sampah di rumah tangga kita itu setiap hari ada, baik itu sampah organik maupun non-organik. Dan dua-duanya bisa kita manfaatkan menjadi berguna dan bernilai rupiah seperti itu. Itu akan memicu semangat perempuan-perempuan dan ibu-ibu untuk mereka mulai mengikuti langkah-langkah yang udah kita berikan kepada mereka.
Baik, kalau boleh tahu Ibu, dari 20 unit bank sampah ini mereka dibekali apa Ibu? Untuk sementara ini kami bekali mereka dengan sedikit pengetahuan karena kami juga tidak mempunyai banyak sekali pengetahuan. Iya. Tapi kita pengetahuan yang kita berikan itu kita langsung beri mereka materi itu langsung ke lapangan, langsung prakteknya. Jadi nggak hanya di atas kertas atau gimana, enggak. Kita langsung praktek, kita langsung tunjukin ke mereka. Contoh kecil, kita masuk ke rumah mereka, Ibu. Ini di rumah Ibu nih banyak sampah loh, Bu. Mereka juga bingung, nggak ada sampah nih di rumah saya. Kita masuk ke ruang tamu, Bu. Di ruang tamu ada bus rokok Bapak, Bu. Ini merupakan jenis duplex bus rokok. Jadi bus rokok itu bisa kita jadikan uang, bisa kita jual. Terus kita masuk lagi mungkin ya ke ruang keluarga atau ruang tamu. Ada kipas angin, saya tanya, ini masih hidup? Sudah hidup lagi, ini kipas angin mau saya buang. Daripada dibuang, Ibu bagus ditimbang, dijual ke bank sampah. Karena ini juga bernilai. Ini adalah plastik dan ada jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi mungkin ke ruang area dapur ya, Bu. Di dapur itu banyak sekali, Bu. Saya bilang, tidak ada kok, rumah saya bersih katanya kan. Ada, Ibu, bungkus Indomie itu kita dari bank sampah itu kita ambil. Bungkus Indomie itu kita nilai dengan rupiah. Terus seperti minyak, Ibu, minyak jelantah kata orang bungkusnya, Bu ya. Minyak bekas itu daripada dibuang sembarangan mengotori air-air di sungai atau apa, lebih baik dijual ke bank sampah. Karena di bank sampah itu kita sudah punya MOU untuk bahan bakar solar, bahan bakar diesel. Nah seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke mungkin area toilet mungkin ya, Ibu. Di situ banyak sekali. Ada bekas sikat gigi, odol gigi, dan macam-macam lagi, itu bekas botol sampo, botol sabun, semua bernilai rupiah. Tapi kalau bagi orang yang tidak mengetahui itu, mereka semua itu adalah sampah. Sedangkan kalau kita kumpulkan, karena per hari itu setiap rumah tangga akan menghasilkan 7 kilo sampah minimal. Satu hari ya, Bu? Satu hari, setiap rumah itu menurut survei. Satu hari setiap rumah tangga menghasilkan 7 kilo. Bayangkan, dari 7 kilo sampah tersebut yang bercampur antara organik dan non-organik itu akan bernilai rupiah kalau kita pandai mengolahnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sampah organik, sampah-sampah rumah tangga itu yang seperti sayur-sayur itu juga bisa diolah kalau di bank sampah. Itu akan dijadikan pupuk. Baik itu pupuk cair maupun pupuk padat. Itu juga bisa kita jual dengan brand bank sampah Maju Bahagia tersebut. Oke, baik. Sudah tersambung tampaknya bersama Pak Samvidya ya. Biar Anda juga bisa berinteraksi bersama kami, silakan di 7349987. Kita bicara bersama ini tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Salah satunya adalah bank sampah yang sudah dikelola oleh Ibu Nur Laila dan juga kawan-kawan. Pak ingin tahu, Bu Nur Laila sambil menunggu Pak Sam ini. Jadi seberapa efektif Ibu dengan adanya bank sampah tadi yang sudah Ibu bentuk dari 20 unit, berarti itu per rumah tangga begitu maksudnya dinamakan bank sampah itu, Bu ya? Tidak juga. Jadi mereka per individu, ada yang di desa, ada juga yang di seperti lembaga atau apa seperti itu. Jadi kebanyakan sih di desa-desa. Kita bentuk di desa-desa agar mereka itu bisa mempunyai wadah seperti itu, dan bisa didanai. Iya. Kondisi lingkungan saat itu seperti apa, Bu, sebelum adanya bank sampah? Saya sedikit bercerita, kondisi lingkungan saat itu sampah berserakan di mana-mana, dan kalau ketemu botol atau apa ya, sejenis minuman mineral gitu, mereka tendang aja tuh. Tapi saat sekarang karena kita sudah edukasi, kita sudah memberikan sosialisasi, pencerahan kepada masyarakat, dan saat ini sampah-sampah yang berserakan itu sepertinya sudah agak berkurang. Bahkan mereka saat menemukan itu mereka malah berebutan. Contohnya saat kita mengadakan misalnya pengajian atau apa, dulu mereka biarkan aja tuh kotak-kotak bekas kue, bekas makanan itu dibiarkan aja berserakan. Tapi setelah adanya kita sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, jadi mereka itu saling berebutan. Wah, ini bisa dijual, ini memiliki nilai seperti itu. Jadi selain kita mendapatkan rupiah, kita juga akan menjaga lingkungan tersebut tetap bersih seperti itu. Bapak bisa jelaskan, Bapak, ini pencetus awalnya Pak Sam di bank sampah sudah ada penamanya, Pak? Sudah, jadi kita kebetulan awal-awal terbentuk langsung kita beri nama Maju Bahagia. Maju Bahagia. Bank Sampah Maju Bahagia. Khusus sesuai dengan visi misi Pak Bupati itu, Mbak.
Baik. Program ini menurut Bapak bagaimana, Pak? Sudah sukses belum? Program ini belum, masih tahapan rintisan, tapi mulai kesadaran mulai meningkat. Ya. Akan artinya sampah itu bukan sampah, tapi sampah itu bisa menjadi sumber daya, Mbak. Ya, baik. Dan bagaimana Pak dengan berjalannya program Bank Sampah ini? Antusias masyarakat bagaimana? Antusias, sangat antusias, cuman permasalahannya sekarang masyarakat itu masih perlu diedukasi, terutama dalam pengenalan jenis sampahnya, Mbak, Ya. dan manfaat bank sampah itu sendiri. Apa kendala di lapangan, Pak? Kendala di lapangan kita memang beratnya di edukasi, Mbak, edukasi masyarakat, kemudian dukungan dari teman-teman sendiri juga di tingkat-tingkat perangkat desa juga masih minim. Ya, sehingga langkah-langkah yang tepat untuk memberikan pemahaman ke masyarakat sejauh ini apa yang dilakukan, Pak Sam dan kawan-kawan? Kita mencoba untuk melakukan sinergisitas sama teman-teman di lapangan. Kebetulan kita gabung sama teman-teman DPD LTM Kabupaten Kuburaya. Terus kita juga mengedukasi kader-kader posyandu awalnya, Mbak. Jadi kader-kader posyandu di desa kita masuk di situ, kemudian kita ajak, kemudian kita edukasi, dan mereka menggerakkan warga sekitar mereka di wilayah kerja posyandu masing-masing. Ya, tentu dari mereka yang menjadi hal baru ini kan perlu bimbingan teknis begitu ya Pak ya. Nah ini awalnya bagaimana untuk pengenalan kepada mereka ataupun tadi yang pemerhati lingkungan agar nanti bisa sambung lidah lagi untuk masyarakat agar tetap sama-sama jaga kesehatan lingkungan. Bagaimana caranya biasa teknis lapangan ini Pak? Nah, kita di sini dalam rangka Hari Lingkungan Dunia ini kan, Mbak, tema kita kan restorasi itu kan lingkungan, ekosistem kan. Jadi kaitan dengan Bank Sampah itu sendiri, kita di Kabupaten Kuburaya kan kita mendekati teman-teman OPD terkait yang dalam hal ini yang sangat erat hubungannya adalah Dinas Lingkungan Hidup sama Dinas Pekerjaan Umum dari bidang kebersihan di Kabupaten Kuburaya. Jadi juga kita bersinergi oleh teman-teman DW, PKK Kabupaten juga kita masuk di situ, Mbak. Nah, kebetulan saya di Dinas Kesehatan ini dampaknya kan salah satu bentuk intervensi terhadap pencegahan stunting, kemudian ini juga merupakan intervensi sensitif ya terhadap pencegahan stunting dan sampah dalam kelola lingkungan, permasalahan sampah sebenarnya kita pengen masyarakat itu punya persepsi sampah itu adalah sumber daya, kemudian bagaimana cara mendaur ulang, kemudian bagaimana sampah itu sebenarnya bisa menjadi program ekonomi sirkuler, Mbak. Baik. Tadi sekilas cerita dari Bu Laila, juga kendala lainnya adalah tidak mengubah mindset seseorang begitu ya Pak ya, terutama masyarakat ini mengetahui tentang sampah ya, itu pasti sampah tuh kotor begitu. Nah kalau boleh tahu Bapak ini legalitasnya bagaimana Pak untuk bank sampah itu sendiri agar tadi dari sampah berubah jadi uang ini untuk ekonomis bagi keluarga? Nah, untuk tahap sekarang secara legalitas memang kita kemarin di awal-awal kita lewat teman-teman di SK-kan oleh Kepala Desa Pert Baru. Tapi setelah itu kita berkembang di beberapa desa menjadi Bank Sampah Induk di Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita lagi merintis untuk legalitasnya melalui koperasi nih, Mbak. Dalam proses kelengkapan untuk menjadi badan hukum bentuk koperasi. Oh, baik. Bentuk koperasi. Jadi per orang yang ada di warga setempat itu dianjurkan ikut koperasi begitu ya, Pak? Tidak, kita minimal 25 orang itu akan menjadi anggota tetap koperasi. Kemudian teman-teman di warga masyarakat itu kan pilihan. Ya, jadi tidak wajib untuk menjadi anggota koperasi, tapi dia diupayakan untuk ikut partisipasi menjadi nasabah bank sampah. Oke, jadi penyebutannya nasabah bank sampah ya Pak ya. Baik. Nasabah bank sampah ini pilihan orang-orangnya.
Begitu, Pak? Tidak, jadi kita tetap mengedukasi masyarakat, masyarakat siapapun yang pengen menjadi nasabah, ya syaratnya sangat mudah, yaitu mengisi formulir pendaftaran untuk bersedia menjadi nasabah. Yang kedua adalah memilah sampah di rumah masing-masing. Kemudian setelah dipilah, mereka membawa sampah dari rumah masing-masing itu untuk ditabung ke bank sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk dilakukan penimbangan, kemudian dicatat di buku tabungan mereka masing-masing. Itu dikasih buku tabungan ya, Pak? Oke. Iya. Iya, baik. Di tempat bank sampah itu ada fasilitas apa saja, Pak, yang dilengkapi? Bank sampah kita lengkapi sarana pertama kelengkapan administrasi, Mbak, yang penting. Kalau sarana lahan mungkin kita masih di rumah penduduknya masing-masing, warga masing-masing. Dengan strategi kita memang ketika sampah di rumah warga itu sudah cukup memenuhi target, karena kita punya target. Di tiap unit kita itu punya target minimal 500 kilo, Mbak. Kita baru bergerak mengangkut sampah itu di unit-unit. 500 kilo itu hitungannya berapa hari, Pak? Kalau efektif dia mungkin sudah, kalau tergantung jumlah nasabah, jumlah nasabah dan jumlah sampah jenis sampah yang mereka bawa ke bank sampah. Iya. Jadi semakin rumusnya, semakin banyak nasabah yang ikut partisipasi, maka semakin cepat proses target itu tercapai, Mbak. Baik. Dan itu hampir tiap hari 500 kg terus, Pak, ya, targetnya? Target kita per bulan, Mbak, itu, Mbak. Per bulan. Baik. Kita 500 kilonya per bulan. Baik. Dan kalau boleh tahu, Ibu Laila bergabung sudah bersama Pak Sam ini sudah berapa lama, Pak? Dari sejak awal. Sejak awal di bulan Maret 2019. Iya, ketertarikan Ibu Laila bisa bergabung ini apa, Ibu? Ketertarikan saya karena di sini ada pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan. Jadi saya tertarik untuk mengajak masyarakat, terutama kaum perempuan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik untuk lingkungan sekitar kita. Iya, baik. Biasa suara perempuan mungkin lebih ngena begitu, Bu, ya, pendekatannya ini ya. Iya. Oke, baik. Apalagi, Bu, yang biasa ungkapan atau suara dari ibu-ibu rumah tangga ini, Bu, ketika tadi belum ngena begitu ya, Bu, atau belum paham dalam pengelolaannya, atau milih-milahnya malas, atau ya tidak biasanya orang Pontianak tidak leluasa lah begitu ya, Bu, ya. Ini apa yang buat mereka jadi malas untuk mengolah atau memilah-milah ini, Bu? Alasan dari mereka tidak melakukan itu atau malas bahasanya itu karena tidak seberapa nilainya. Nilai rupiahnya itu ya. Tetapi kami tetap memberikan edukasi ke masyarakat bahwa walaupun tidak ada nilainya, tapi kita harus berbuat karena semua ini intinya itu untuk lingkungan kita. Jadi selain kita mendapatkan uang tadi dari hasil sampah, kita kan juga merasakan bahwa lingkungan kita ini jadi bersih. Setidaknya kita akan mengurangi pembuangan sampah ke TPA tersebut, mengurangi volume sampah di TPA itu. Baik. Ya, jadi sedikit demi sedikit kami berikan pemahaman kepada ibu-ibu ya dengan cara itu tadi edukasi, kita turun ke desa-desa, kita turun ke individu-individu tertentu, dan kadang juga mereka juga mengundang kami untuk bersosialisasi. Jadi seperti itu pendekatan kami kepada masyarakat, terutama saya khususnya itu pendekatannya kepada kaum perempuan. Baik. Oke, Pak Sam dan Bu Laila, kita break dulu ya, Bu, Bapak. Nanti kita lanjut kembali dan juga ada tanya jawab yang ingin dilangsungkan bersama kami, silakan ya di 7349987 atau dipesankan nomor WhatsApp +1 di 0811570142. Kami segera kembali tentang perempuan dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sesaat lagi.